channel aku. Ini adalah video pertama aku. Buat kalian teman-teman yang beragama lain, kalau mau tetap nonton ya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena di sini aku mau menyampaikan bahwa aku akan menceritakan tentang keimanan aku, dimana keimanan aku itu adalah kepada Tuhan aku, Tuhan Yesus gitu ya. Aku mau cerita sedikit mengenai apa yang aku alami. Jadi berawal dari tahun 2013, tepatnya sekitar bulan Juni itu aku kehilangan ibu aku, mama aku, dan saat itu selama 1 bulan itu aku depresi karena kehilangan orang tua, maksudnya kehilangan mamaku. Dan aku menghabiskan waktu aku tuh bener-bener di rumah aja, karena waktu itu aku baru lulus wisuda juga, jadi aku belum ada kerjaan, dan aku malah menghabiskan waktuku dengan bersedih, larut dalam kesedihan aku, sampai akhirnya aku merasa sakit, bener-bener sakit banget waktu itu. Aku sampai nggak bisa nafas, susah nafas, dan nggak bisa kemana-mana. Aku cuma di rumah doang. Terus aku mau ke toilet aja tuh sampai nggak bisa gitu, sampai ngos-ngosan banget. Dan itu jarak kamar sama dapur atau kamar mandi tuh sebenarnya dekat gitu kan, tapi aku nggak bisa gitu. Singkat cerita, aku check up, aku tes darah, ronsen, dan dengar diagnosanya dokter itu waktu itu sangat mengejutkan banget sih buat aku. Kayak aku udah kehilangan mama aku, terus tiba-tiba aku harus menjalani pengobatan yang nggak singkat. Jadi saat itu aku didiagnosa kena pneumonia. Nah, buat kalian yang mungkin udah tahu pneumonia itu apa gitu, kayak mungkin kalian udah paham ya, kayak rasa ciri-ciri dari sakitnya itu seperti apa. Tapi buat yang belum tahu, mungkin kalian bisa cek Google, atau mungkin secara garis besarnya aku bilang itu adalah penyakit di paru-paru gitu. Setelah aku didiagnosa pneumonia itu, benar-benar aku emang shock, bingung mau kayak gimana. Soalnya selama ini kan aku kalau sakit apapun itu aku ngeluhnya sama mama, aku diobatinnya sama mama, diurusin sama mama. Dan saat itu aku langsung bingung, Tuhan, kenapa aku sakit di saat kayak gini gitu. Maksudnya aku udah gak punya mama loh Tuhan, kenapa aku harus sakit yang separah itu gitu. Dan saat aku tanya sama dokter, itu bisa sembuh gak sih dokter gitu kan, ternyata dokternya itu nggak ngasih tahu detail kayak iya kamu bakalan sembuh gitu, enggak. Dia cuma bilang kita obatin ya, kita obatin. Dan itu membuat aku makin down. Aku nggak butuh omongannya seperti itu loh dokter, dalam hati aku begitu. Aku butuh kepastian apakah ini bakalan kayak gimana gitu kan, apa itu bakalan membuat aku minum obat seumur hidup atau bagaimana gitu kan. Dan aku ngejalanin pengobatan itu selama kurang lebih hampir 6 bulan. Dan aku ngerasa aku minum obat, tapi dan tiap 3 bulan sekali aku ronsen, itu kok nggak ada perubahan sama sekali gitu kan. Aku sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, tetap ngos-ngosan. Jadi sakitnya itu kayak orang yang lagi sakit asma gitu loh. Jadi mending asma doang, batuk-batuk,
berasa ada kayak ada sesuatu gitu ngeganjel di dada gitu, kayak gitu rasanya. Mau ngomong aja kayak gini tuh nggak bisa, aku nggak bisa ngomong lancar. Aku tuh ngomongnya pasti kayak ya enggak gitu-gitu, pokoknya gitu-gitu deh, pokoknya ngos-ngosan kayak orang habis lari maraton. Terus aku berpikir aku nggak mau kayak gini terus gitu. Aku nggak mau hidup aku dihabiskan hanya dengan minum obat. Jadi obatnya habis itu efeknya makin parah gitu. Aku merasa kayak ditekan gitu dadanya, dan berapa kali aku tuh diuap gitu supaya ngeluarin lendir-lendir yang ada di paru-paru aku gitu kan. Jadi udah pneumonia dan ada lendir juga gitu kan. Ini kalau nafas tuh bunyi ngik, ngik, gitu, kayak di sini tuh bunyi ngik ngik. Terus kalau tiduran tuh dadanya kalau telentang gitu kayak dadanya tuh kayak ditekan gitu loh, kayak ada tekan banget gitu kan, kayak ya pokoknya gitu deh. Terus aku inget kalau ada satu gereja dimana aku merasa aku mau gereja di situ gitu kan. Dan aku saat itu gereja ibadah nggak full, aku gereja itu cuma berapa menit doang karena emang nggak sanggup. Terus aku cuma bilang, Tuhan aku nggak bisa, aku udah nggak sanggup. Karena di situ untungnya aku ditemenin, tapi waktu itu cuma sebentar. Nah udah aku pulang di rumah, aku berdoa, aku tuh nangis sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan aku belum yang bener-bener beriman kalau aku tuh bakalan sembuh, aku harus sembuh, Tuhan pasti sembuhin aku. Enggak, aku benar-benar enggak beriman sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu. Tapi lebih dari 3 bulan itu aku udah mulai berpikir, aku mempertanyakan Tuhan. Yang aku dengar dari aku kecil, Tuhan itu baik. Yang aku dengar dari aku kecil, Tuhan itu maha kuasa. Dan aku juga sering dengar orang bersaksi kalau dia bisa sembuh dari sakit A, bahkan penyakit yang ibaratnya udah diambang kematian aja, itu ada gitu yang bersaksi kalau dia itu disembuhkan sama Tuhan. Nah, di situ aku mulai kayak mencari Tuhan gitu. Tuhan, aku mau sembuh, aku mau kayak orang-orang hidupnya kayak normal gitu kan. Kalau aku tuh ngerasa saat itu aku nggak normal hidupnya karena aku di tempat tidur, aku bangun cuma makan, minum obat, dan itu aku makan juga nggak bisa semua makanan masuk gitu. Sampai itu aku bertekad buat doa terus sama Tuhan. Setiap malam aku berdoa, Tuhan sembuhin aku, Tuhan sembuhin aku nggak mau sakit, aku mau sembuh. Tapi di balik doa itu aku masih menyimpan keraguan, meragukan kalau apa iya Tuhan bisa sembuhin aku, apa iya orang seperti aku bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan gitu kan. Itu kan kalau misalnya tiba-tiba aku sembuh, otomatis berarti namanya mujizat gitu kan. Aku berpikir gitu ya, apa Tuhan mau kasih itu ke aku, kayak aku merasa nggak layak gitu kan. Ada satu hari dimana aku ngerasa dadaku sakit banget, jadi penyakit aku kumat. Terus aku sendirian, itu udah malam banget. Aku teleponin orang-orang, semuanya yang ada di kontak handphone aku itu semuanya aku teleponin. Aku di situ nangis, ya Tuhan. Aku udah mikir, jangan-jangan udah deh di sini nih gue mau mati kali ya gitu. Karena aku udah berpikir udah tengah malam, gak ada yang bisa dihubungin, dan itu sakitnya bener-bener sakit banget. Apa tuh udah kayak gitu, udah yang dari hidung, dari mulut, dari hidung tuh udah nggak bisa gitu, dari mulut. Jadi kayak nafas aku tuh udah di sini.
Terus dalam hati tuh sama otak aku tuh udah nggak sinkron. Otak aku tuh udah yang duniawi, yang mikirnya aduh gue mati nih di sini, gue mati nih di sini gitu kan. Wah ya sekarang kali ajal gue gitu kan ya. Tapi di hati aku tetap berteriak gitu, kayak menjerit ke Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Saat semua orang gak bisa dihubungin, tiba-tiba ada temen aku datang. Coba bayangin, aku berpikir ya ampun, setelah ini ya, setelah kejadian itu aku berpikir mana ada sih orang bertamu jam kira-kira itu sekitar 12:30 atau jam 1-an subuh. Logika gitu kan, mana ada sih orang yang bertamu jam segitu gitu. Singkat cerita aku dibawa ke klinik, disitulah aku dapat pengobatan. Jadi aku mikir, oh Tuhan, selama ini aku tuh salah, aku tuh berpikir yang nolong aku tuh orang lain, apa maksudnya manusia gitu, manusia yang nolong aku. Tapi saat aku emang berpikir, oh manusia nih yang harus aku cari saat aku lagi sakit gitu kan, taunya nggak ada yang bisa gitu. Kayak Tuhan tuh kayak nunjukin ada kalanya manusia itu nggak ada buat kamu kayak gitu, tapi aku selalu ada buat kamu gitu. Kayak Tuhan tuh ngomong kayak gitu ke aku. Ternyata emang aku harus benar-benar ngandalin Tuhan gitu. Keluar dari klinik itu aku doa, Tuhan aku minta ampun, bukan ngomong Tuhan aku mau sembuh, nggak gitu lagi, tapi aku udah, Tuhan aku minta ampun, maafin aku udah salah karena aku terlalu menggantungkan harapan aku sama manusia. Ternyata Tuhan gak suka cara itu. Ternyata betul cuma Tuhan yang bisa nolong aku. Terus di gereja itu ada baptis selam. Akhirnya aku ikut baptis selam, aku daftar. Pas aku baptis selam, aku didoain, aku bilang sakit aku, waktu itu aku sakit pneumonia, aku bilang, Pak Pendeta, aku ingin sembuh, aku doanya sama Tuhan minta disembuhkan. Sakit apa? Katanya gitu kan, pneumonia. Terus aku disuruh taruh tangan aku di dada gitu kan, terus berdoa. Abis berdoa itu tuh aku nangis kejar-kejarnya. Udah di kolam gitu, tapi sebelum di baptisnya itu doa gitu kan, bener-bener minta ampun sama Tuhan, bener-bener Tuhan aku mau sembuh. Malu itu aku merasa hidup baru gitu kan. Nggak lama kemudian, sekitar seminggu atau 2 minggu lagi itu Natal. Nah, perayaan Natal di gereja itu aku ikut. Lalu di situ saat khotbah, pendetanya bilang, yuk semua anak-anak Tuhan di hari indah ini minta kepada Tuhan kado Natal. Tapi terus aku berdoa, ya Tuhan, di hari Natal ini aku minta kado Natal dari Tuhan. Aku cuma minta satu, Tuhan, aku sembuh, aku tolak pneumonia dalam nama Tuhan Yesus. Aku bilang kayak gitu berkali-kali, aku sebutnya, aku tolak pneumonia, aku tolak pneumonia, aku pasti sembuh. Tuhan Yesus sudah sembuhkan aku, Tuhan Yesus pasti sembuhin aku pasti udah sembuh. Pulang dari sini aku udah sembuh, aku percaya. Aku bilang kayak gitu. Nah saat aku ngomong kayak gitu, ternyata aku dengar suara, apa ya, aku udah disembuhin sama Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan bekas. Dan aku imanin itu, walaupun aku nggak tahu itu suara siapa gitu kan.
aku lihat kiri kanan, sempat aku lihat kiri kanan nggak ada yang ngomong gitu kan, mereka sibuk dengan doanya masing-masing. Terus aku, oh apa itu yang disebut Roh Kudus gitu. Dan aku mau gimana? Iya, oke, iya Tuhan, aku percaya aku udah sembuh dan tak ada bekas apapun lagi gitu kan. Aku benar-benar sembuh. Aku ngomong kayak gitu, aku ngomong ke diri aku kayak gitu, dan aku percaya Tuhan pasti udah sembuhin aku. Nah setelah itu aku ke dokter untuk check up seperti biasa, dan jadwal ronsen lagi juga. Jadi pas udah ronsen, lihat hasilnya, ternyata Tuhan benar-benar sembuhin aku. Tuhan benar-benar angkat penyakit aku. Pneumonia aku udah gak ada, aku udah dinyatain sembuh. Diagnosanya juga udah bagus semua, dan di hasil ronsennya itu, X-ray-nya itu, paru-paru aku itu bersih, paru-paru aku bersih, nggak ada apa-apa lagi. Dan aku langsung keinget sama yang waktu Natal aku doa, pas lagi doa ada suara kan bilang, kamu kalau Tuhan sembuhin itu nggak akan meninggalkan bekas gitu kan. Dan itu benar-benar nggak meninggalkan bekas. Jadi aku tuh benar-benar, oh ini toh Tuhan yang Tuhan maksud gitu. Aku senang banget, puji Tuhan banget.